Pertempuran yang terjadi di Pulau Wegen terlihat semakin kacau dan sangat memanas nakama. Dimulai dengan Gorosei si Proliar Kings Juro yang membantai semua para pasifista. Lalu Luffy memberi makan Gorosei Jupiter cacing besar dengan sebuah gedung. Ditambah lagi Gorosei Mars yang sangat terkejut setelah melihat sosok misterius yang kini ditutupi hangat pada chapter kali ini. Chapter pun dimulai dengan memperlihatkan para kroco angkatan laut yang mengatakan bahwa serangan terus berlanjut. Para angkatan laut meminta tolong agar menghentikan semua para pasifista Mark III. Bahkan mereka meningkatkan pengeboman dan tidak akan membiarkan semua kru bajak laut topi jerami kabur. Begitupun dengan Bonnie yang tidak akan dibiarkan kabur begitu saja. Kita pun lalu diperlihatkan para pasifista yang mulai tumbang satu persatu. Dan ternyata itu adalah ulah dari Gorosei Kings Juro. Ia mengatakan bahwa Bonnie hanyalah anak umur 12 tahun dan memberinya kekuatan yang bisa menghancurkan satu negara adalah bentuk pengkhianatan paling konyol yang dilakukan oleh Pegabang. Kasi lalu berteriak agar mereka semua cepat kembali ke kapal. Begitupun dengan Oimo yang telah mengetahui jika beberapa monster yang mengerikan telah tiba di Pulau Egen. Di sisi lain, kapal perang angkatan laut terus membombardir Pulau Egen. Mereka tidak akan membiarkan siapapun untuk berlayar. Bahkan perangkatan laut akan menenggelamkan kapal raksasa yang berada di pantai barat laut Pulau Egen. Kemudian di sisi lain, Franky dan Red King akan saling baku hantam. Di sini Franky menghajar Red King menggunakan jurus Strong Right. Bonnie lalu meminta para raksasa untuk menjaga Kuma, kemudian ia melompat untuk menyerang. Pais Admiral Pomsky pun bersiap menyerang Bonnie dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan senjata angkatan laut jatuh ke tangan Bonnie. Lalu Bonnie pun menyentuh wajah Pomsky dan membuatnya menjadi anak kecil. Kemudian menendang Pomsky dengan sangat keras sembari berkata bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Lalu berpindah ke Lambo Pes, di mana Saka bertanya mengapa Pegapang tidak meminum kopinya. Pegapang pun menjawab bahwa kopi itu masih terlalu panas, sedangkan lidah Pegapang sama sensitifnya dengan lidah kucing. Saka kemudian mengingatkan Pegapang jika waktu yang tersisa hanyalah 4 menit lagi. Bersamaan dengan itu, Yop telah membawa Gorosei Mars ke salah satu ruangan di mana Yop sangat yakin jika Pegapang membuat video siaran langsung tersebut di ruangan itu. Tiba-tiba, cangkir laser besar pun keluar dari bangunan tempat Yop berada. Yop mengatakan kepada Gorosei Mars untuk tidak menyerang sembarangan. Saka kemudian memberitahu Pegapang jika mereka sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Gorosei Mars pun mengatakan bahwa video siaran langsung itu masih belum terhenti. Sehingga Yop mengatakan jika ia menjadi Pegapang maka ia akan menyembunyikan deden musinya di suatu tempat. Tetapi di sini Gorosei Mars justru ingin menyerang hingga semua laboratorium itu hancur. Mendengarkan hal itu, Yop pun mengatakan bahwa itu percuma saja. Yop lalu menjelaskan jika lantai 2 menara B adalah tempat pembuatan senjata. Kemudian lantai 1 adalah tempat pembangkit tenaga dan lantai 3 menara C adalah tempat semua gas silinder tekanan tinggi disimpan. Menurut York, jika Mars menghancurkan salah satunya, maka ledakan yang akan dihasilkan akan membuat pengrikor hancur berkeping-keping. Mendengar penjelasan dari York, Gorosei Mars justru menyuruh York agar memikirkan solusinya. Karena menurut Mars, semua satelit Pegapang itu memiliki proses berpikir yang sama. Sembari memasang basoka, York pun sangat paham cara menghentikan siaran tersebut. Ia juga sangat tidak ingin menimbun dosa apalagi hubungan mereka sudah cukup bermasalah. Namun secara tiba-tiba, Gorosei Mars merasakan ada suara makhluk kecil dari suatu tempat dan sepertinya itu berada di Pangrecord. Ia pun bertanya kepada York apakah itu denden musi. York lalu menjelaskan jika denden musi tersebut adalah sebuah penemuan baru yang disebut sebagai Haisin Denden Musi. Gorosei Mars meminta kepada York agar menunjukkan jalan ke Pangrecord. Panel pun lalu berpindah di mana Stasi dan Kaku merasa lega karena monster yang mereka lihat itu terbang menuju ke atas. Kaku pun bertanya apa yang ada di dalam kobaran api monster tersebut. Menurut Stasi, mereka itu adalah salah satu Gorosei. Kaku pun sangat merasa aneh dengan transformasi para Gorosei tersebut. Kaku lalu bertanya apakah Stasi juga ditinggalkan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Dan hal tersebut membuat Kaku merasa kasihan kepada Stasi. Mendengarkan hal itu, Stasi pun menjawab jika ia memilih tinggal sesuai dengan keinginannya sendiri. Karena menurutnya seseorang harus menyelesaikan misi terakhir, yaitu menurunkan Beryl ketika Sanigo akan kabur untuk meluncur. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan di mana Edison mengatakan bahwa Frontier Drone hanya bisa dimatikan dari ruang kendali.
Dan Stacy memang ingin melakukannya sendiri, sehingga yang bisa dilakukan oleh Edison hanyalah menghormati keputusannya dan berterima kasih agar bisa keluar dari Pulau Egghead. Tommy pun mengatakan bahwa itu memang benar, mereka tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kemudian Robin mengatakan bahwa yang menjadi masalah bagaimana mereka bisa menempuh jarak yang awalnya menggunakan Tega Force One. Di sini Edison menjelaskan jika itulah yang membuat kepalanya pusing karena menurut Edison 100% kapal akan rusak dan terbakar ketika melewati barrier. Usopp berteriak jika Cock the Burst telah siap digunakan. Itu berarti mereka bisa lepas landas ketika Zoro dan yang lainnya telah naik ke kapal. Namun jika mereka gagal, maka yang harus dilakukan mereka adalah bekerja sama untuk mengandalkan kekuatan mereka semua. Mendengarkan teriakan Usopp, Edison pun di sini tertawa dan mengatakan jika Usopp adalah kru dari topi jerami yang paling ribut. Edison juga mengatakan bahwa keajaiban terjadi karena keberanian mengalahkan segalanya, sekalipun Edison adalah seorang ilmuwan. Tiba-tiba Edison langsung melompat dan membuat semua orang yang di sana sangat kaget dan terkejut. Edison berjanji jika Sanigo akan sampai ke lautan, dan Edison pun berpikir jika perkiraan kerusakannya mencapai 78%. Kemudian kita pun diperlihatkan kapal angkatan laut yang sepertinya tersedot sesuatu ke tengah Pulau Egghead, dan ternyata itu adalah ulah dari wujud cacing raksasa Gorosei Jupiter yang membuka mulutnya untuk menyedot semuanya yang terlihat. Beberapa angkatan laut dan pohon pun yang tersedot mulai masuk ke dalam mulut Gorosei Jupiter. Bahkan Dory, Brogy, dan Luffy pun tidak bisa maju ke depan karena kekuatan isapannya yang sangat kuat. Tiba-tiba Luffy di sini merobohkan satu gedung besar, kemudian menendangnya ke arah Gorosei Jupiter, sehingga membuat mulut cacing Alaska itu menyepong gedung tersebut. Sialnya karena hal tersebut, Luffy justru menjadi tua. Di sini Dory pun bertanya, ada apa dengan tubuh Luffy yang tiba-tiba berubah menjadi seorang kakek-kakek keriput? Luffy pun ternyata di sini sudah mulai kehabisan energi karena kelaparan, dan melihat hal itu, Brogy pun menawarkan makanan hiu fermentasi dari Elbap. Di sini sekalipun Luffy tidak menyukai baunya, namun Luffy tetap memakannya dan membuat Luffy kembali ke wujud aslinya dengan badan yang sangat kekar. Tiba-tiba setelah hal itu, Gorosei Babi Warkuri datang dari arah belakang mereka dengan sangat cepat dan membuat Luffy langsung menggunakan wujud Gear Third dan menyerang Gorosei Warkuri menggunakan Red Rock tepat di kepalanya. Anehnya di sini malah tengah Luffy yang justru kesakitan, sementara si Babi Warkuri seperti tidak merasakan apa-apa. Panel lalu berpindah di Labo PS, di mana di sini kita bisa melihat kaki tajam dari Gorosei Sartun telah mencapai tempat Nami dan yang lainnya, sehingga membuat mereka yang ada di sana sangat waspada termasuk Usopp. Kemudian di pantai barat laut Pulau Egghead, tiba-tiba seorang raksasa telah tumbang. Dan ternyata itu ada ulah Gorosei Pindus Juro yang telah di hadapan Bonnie dan yang lainnya. Setelah battle tersebut, Bonnie pun bertanya siapa orang itu, lalu berpindah lagi ke Power Record. Bersamaan dengan itu, Gorosei Markus Mars akhirnya menemukan Denden Mushi yang memuat siaran Dr. Pegapang. Di sini Mars mengatakan bahwa saat ini keberuntungan tidak berpihak kepada Pegapang. Namun tiba-tiba Gorosei Mars mendengar suara lain. Ia pun mendongak ke atas, kemudian tampak sangat terkejut ketika melihat sesuatu yang ada di atasnya. So, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai chapter kali ini? Dan silakan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. See you, Natama!